Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran teknologi informasi dalam bidang informatika. Isi presentasinya itu adalah pengertian yang menjelaskan pengertian dari TI, fungsi menjelaskan fungsi dari TI, peranan dasar menjelaskan peranan dasar TI di suatu perusahaan, dan kesimpulan yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian. Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, yang merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yaitu software dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Berikut adalah fungsi dari TI. Yang pertama itu adalah menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Lalu selanjutnya ada menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain, misal laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Yang kelima itu mencari kembali atau retrieval, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Yang terakhir ini adalah mentransmisi atau transmission, mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer, misalkan mengirimkan data user dari A ke user yang lainnya. Selanjutnya ada peranan dasar. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Lalu selanjutnya ada fungsi monitoring and control, mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embed di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi untuk terkait dengan harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Selanjutnya ada fungsi planning and decision, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi, karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Fungsi communication secara prinsip ini termasuk ke dalam firm infrastruktur dalam era organisasi modern ini. Lalu selanjutnya ada fungsi communication secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Jadi kesimpulan yang didapat itu bahwa teknologi informasi memiliki banyak fungsi dan peranan bagi perusahaan. Fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Dan peranan dari teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring dan control, fungsi planning dan decision, dan fungsi communication. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.